Kita geser ke dari sudut pandang agama ke LD dulu, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini kami aturkan pada Ustadz Nur Sotik, beliau Sekretaris Jenderal Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama MWCNU Senduro. Monggo Gus, pripun untuk pandangan agama? Kalau menurut pandangan agama ya, ini sebenarnya lebih ke LBM mestinya kalau berbicara hukum. Kalau saya sudut pandangnya kepada dakwahnya. Dakwahnya. Nah, kalau kita sudut pandang dakwah, ini memang sudah menjadi sebuah momok ya. Kenapa bisa saya katakan momok? Kita itu 80% penduduknya adalah muslim. Nah, kenapa kita bisa terasing dengan keislaman kita? Kenapa bisa saya mengatakan terasing? Dengan yang mayoritas 80%, mestinya kita dikasih keluasan penuh. Kalau menurut sudut pandang nanti bisa disaringkan kepada guru bahasa Indonesia untuk yang bahasa sastra Indonesia. Meskipun di dalam baik itu sah ataupun tidak pembatasan itu, secara tidak langsung sebagai orang yang mayoritas kita sangat luar biasa terganggu adanya SE itu. Kenapa bisa terganggu? Yang pertama, kita mayoritas Islam. Mestinya tidak ada yang akan terganggu kalau itu pun kalau seumpama non muslim, kalau seumpama itu berada di mayoritas non muslim. Ada, saya mengutip sebuah hadis Nabi yang sangat mungkin kalau ini disebutkan akan terjadi sangat frontal di kalangan masyarakat atau kita dianggap ekstrim. Yang di sana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la tabda'u al-yahud walan nasara bisalam fa idza laqaitum ahadahum fi tariq fatturruhu ila adyaqi, fatturruhu ila adyaqi. Dan jika kalian bertemu seseorang dari mereka di jalan, maka desaklah. Ini perintah hadis Nabi. Kenapa desaklah? Ini di tempat ruang lingkup yang mayoritas Islam, biar ada syiar bahwa Islam itu adalah kuat. Nah, kalau kita menitik beratkan kalau ada peraturan SE baik itu 78 ataupun 2018 ataupun bahkan sekarang, itu sangat luar biasa pembatasannya. Kalau seumpama kita tidak dibatasi, amat nikmat sekali. Andai kata ya, sampean mandi bebas kapanpun, merasa enjoy. Tapi dengan adanya SE kita merasa dikekang. Padahal adanya speaker itu, kita tahu fakta, katanya Pak Kawan, tidak ada yang keberatan. Sampean uripi speaker, tidak ada yang keberatan. Berarti dengan adanya ketidakberatan itu justru malah dijadikan sebuah aturan yang malah seolah-olah ini mengekang. Berarti ini seolah-olah mengekang. Menurut pandangan panjenengan ini beliau secara tidak langsung kurang setuju tentang SE. Sangat kurang setuju, baik edaran 78 ataupun 2018, karena kita sebagai penduduk kita itu tidak pernah minta APBN kok. Meskipun APBN itu 80% yang dibatasi cuma volumenya saja. Meskipun volumenya saja, tetap ada pembatasan istilah siar. Ada pembatasan siar, ada pembatasan kita ruang lingkup memberikan bahwa azan atau waktu kita, kalau kita tengok fakta di masyarakat, kita nyetel setengah 12 itu bukan untuk tarik jamaah kok. Azan itu bukan untuk narik jamaah sholat. Yang sholat itu ya tetap itu saja. Yang sholat itu saja. Malah justru itu menunjukkan waktu yang sawah setengah 12 kalau dihidupkan, berarti setengah rolas. Nah, kalau dibatasi dibatasi cuma 5 menit sama 5 menit. Bahkan untuk tarhim saja itu tidak cukup. 6 menit, tarhim itu 6 menit. Ditambah adzan 3 menit, mestinya 9 menit. Bisa ditangkap untuk pendapat dari Gus Nur Sotik bahwa beliau saat ini masih setuju tentang surat edaran Menteri Agama tentang pembatasan, baik pembatasan waktu maupun pembatasan volume suara. Kami minta juga pendapatnya dari LBM, monggo. Bagaimana? Mungkin ada pandangan yang berbeda.
Monggo. Untuk Gus Zainul Abidin, monggo. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Masalah azan, kalau memang kita ingin berbicara dari sudut pandang fikih, seperti yang kita tahu, azan itu syiar, ya memang syiar. Dan tujuan awal azan itu ada yang digunakan untuk memberitahukan waktu sholat. Waktu sholat. Ada yang untuk memberitahu bahwa sholat jamaah akan segera didirikan. Karena dua alasan itu, maka dalam fikih sebenarnya syarat-syarat adzan itu salah satunya harus raf'us sauti istilahnya, artinya harus lantang. Memang harus lantang karena memang tujuan dasarnya adalah i'lan. Tapi dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud dengan raf'us sauti itu setidaknya kalau untuk urusan berjamaah, setidaknya suara tadi didengar oleh minimal 1 atau 2 orang yang ada di dalam masjid. Selebihnya, jika untuk sekiranya suara itu bisa didengar oleh orang di luar masjid dengan tujuan iklan, itu hanya sebatas sunnah. Berarti kalau untuk bisa didengar jamaah yang ada di masjid, itu wajib. Tapi untuk didengarkan jamaah yang di luar masjid, itu hanya sebatas sunnah. Artinya jika memang azan itu tidak memakai pengeras suara pun tetap sah azannya. Karena memang raf'us shaut itu hukumnya sunnah, maka memakai pengeras suara juga tentu hukumnya sunnah. Karena seperti yang kita tahu, lil wasail hukmul maqasid. Tapi jika kita bahas masalah SE dari Kementerian Agama, seperti yang Ustaz Nursoti katakan tadi, kalau jaraknya hanya 10 menit dari azan katakanlah, orang yang di sawah itu belum sempat belum sempat mandi, belum sempat pulang. Misal Jumat hanya dibatasi 10 menit. Biasanya kan orang-orang di desa atau di kampung-kampung, kalau Jumat ketika masjid sudah bunyi qiraat katanya orang kan, itu kan mesti pulang untuk siap-siap. Kalau hanya dibatasi 10 menit kan tidak sempat, Pak. Belum selesai mandi sudah azan. Itu jangankan yang belum hadir, yang sudah hadir pun bisa jadi tidak hadir ke masjid. Tapi sekali lagi kalau dari sudut pandang fikih, tetap hukumnya sunnah. Memakai makabri sauti itu tetap hukumnya sunnah. Jadi yang jenengan persoalkan masalah waktu, berarti pembatasan waktu, untuk pembatasan pengeras suara, pembatasan volume suara itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebenarnya kalau masalah pembatasan volume itu tidak ada masalah, karena memang hukum dasarnya memang sunnah. Tapi jika memang yang dibahas adalah kemaslahatan bagi kita umat Muslim, tentu akan lebih maslahah yang lebih lama durasinya. Tentunya seperti itu. Sebelum ke Yai Sulaiman, kami mohon tanggapan dulu dari Pak Imam Syafi'i selaku Kepala KUA. Ini ada 2 narasumber, Pak, yang memang berbeda pendapat dengan SE. Yang dipermasalahkan bukan masalah volumenya. Kalau masalah volumenya insya Allah tidak begitu mempersoalkan. Tapi masalah waktu, mungkin kalau 10 menit terlalu mepet gitu, untuk persiapan dan lain sebagainya. Monggo. Baik, terkait dengan durasi, kami selaku pelaksana regulasi di bawah, tentunya ya ini tidak bisa merubah apapun. Ini kita sampaikan kan gitu. Sebagai pelaksana regulasi, ya ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau memang alasannya seperti yang disampaikan Ustadz Nursotik terus dari Mas LBM terkait kebiasaan masyarakat, nah mungkin mindset ini yang perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan
SE itu. SE, itu. Jadi seperti itu. Berarti Jadi yang perlu dirubah bukan SE-nya gitu, Pak. Kebiasaannya gitu. Karena untuk merubah SE kewenangan beliau nggih. Nah, kalau tanya ke saya yang hanya bisa kita lakukan adalah merubah kebiasaan, bukan SE itu. Nah, seperti itu kalau jawaban saya selaku pelaksana regulasi, saya sampaikan seperti ini kepada masyarakat. Tentunya kalau memang masyarakat tidak menerima, tidak puas, ya memang ya ini sudah keterbatasan kami sebagai petugas pelaksana regulasi, ya ini sudah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Ya kalau kembali kepada penjelasan di awal saya, ya memang seperti itu sudah. Jadi ya mudah-mudahan masalah ini selesai di masyarakat, sudah tidak umek ya. Tidak mempermasalahkan yang sudah terjadi, ya lebih baik saya kira. Tidak gaduh tentang aturan ini. Gaduh, gaduhnya kan gara-gara media sosial. Media sosial, ya.